Perkenalkan, nama saya Anggita Gayatri dari kelas 11 IPA 5. Saya akan menjelaskan jurnal tentang kelengkapan imunisasi dasar pada anak usia 1-5 tahun. Jurnal ini disusun oleh Ari Prayogo, Astri Adelia, Catherine, Astri Dewina, Bintang Pratiwi, Benyamin Natio, Asma Koresta, dan Rini Sekartini dari Departemen Ilmu Kedokteran Universitas Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagian landasan teori. Imunisasi merupakan pencegahan primer terhadap penyakit infeksi yang paling efektif dan murah. Imunisasi bukan saja dapat melindungi individu dari penyakit menular. WHO dan UNICEF merencanakan GIP, yaitu rancangan kerja untuk mencegah penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi. Sasaran GIP adalah meningkatkan cakupan dasar imunisasi di negara sekurang-kurangnya 90% dalam setiap daerah. Menurut Riskesda atau Riset Kesehatan Daerah, angka cakupan imunisasi dasar di Indonesia sudah cukup tinggi, namun masih terdapat beberapa daerah yang angka cakupan di bawah standar nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi imunisasi yaitu ekonomi keluarga, budaya, anak pertama, kejauhan tempat, dan pelayanan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian metode. Di sini kita melakukan penelitian pada bulan April 2009 di RW 4 Kelurahan Jati, Jakarta Timur. Dalam penelitian ini didapatkan 87 responden, yang dimana responden tersebut diminta untuk mengisi kuesioner yang digunakan sebagai data primer. Kemudian saya akan menjelaskan bagian diskusi. Di dalam diskusi ini terdapat tabel-tabel, yaitu tabel 1 dan tabel 2. Saya akan menjelaskan tabel 1 terlebih dahulu. Tabel 1 yaitu kelengkapan imunisasi dasar untuk masing-masing jenis imunisasi dasar. Yang pertama, ada imunisasi dasar lengkap. Ada 43 atau 49,4%. Imunisasi BCG kurang dari 1 ada 85 atau 97,7%. Lebih dari 1 ada 1 atau 1,1%. Tidak imunisasi ada 1 atau 1,1%. Kemudian ada imunisasi DTP 1 tahun. Kurang dari 1 ada 86 atau 98,9%, lebih dari 1 ada 1 atau 1,1%, dan tidak imunisasi ada 0 atau 0,0%. Imunisasi DTP 2 tahun, kurang dari 1 ada 83 atau 95,4%, lebih dari 1 ada 2 atau 2,3%, tidak imunisasi ada 2 atau 2,3%. Imunisasi DTP 3 tahun, kurang dari 1 ada 81 atau 93,7%, lebih dari 1 ada 2 atau 2,3%, tidak imunisasi ada 4 atau 4,6%. Imunisasi polio 1 tahun, kurang dari 1 ada 75 atau 86,2%, lebih dari 1 ada 1 atau 1,1%, tidak imunisasi ada 11 atau 12,6%. Imunisasi polio 2 tahun, kurang dari 1 ada 86 atau 98,9%, lebih dari 1 ada 1 atau 1,1%, tidak imunisasi ada 0 atau 0,0%. Imunisasi polio 3 tahun, kurang dari 1 ada 82 atau 94,3%, lebih dari 1 ada 1 atau 1,1%, tidak imunisasi ada 4 atau 4,6%. Imunisasi polio 4 tahun, kurang dari 1 ada 65 atau 74,7%, lebih dari 1 ada 4 atau 4,6%, tidak imunisasi ada 18 atau 20,7%. Imunisasi hepatitis B 1 tahun, kurang dari 1 ada 71 atau 81,6%, lebih dari 1 ada 1 atau 1,1%, tidak imunisasi ada 15 atau 17,2%. Imunisasi hepatitis B 2 tahun, kurang dari 1 ada 81 atau 93,7%, lebih dari 1 ada 2 atau 2,3%, tidak imunisasi ada 4 atau 4,6%. Imunisasi hepatitis B 3 tahun, kurang dari 1 ada 76 atau 87,4%, lebih dari 1 ada 3 atau 3,4%, tidak imunisasi ada 8 atau 9,2%. Imunisasi hepatitis B 4 tahun, kurang dari 1 ada 26, atau 29,9%,
Lebih dari 1 ada 13 atau 14,9%. Tidak imunisasi ada 48 atau 55,2%. Imunisasi campak kurang dari 1 ada 78 atau 89,7%. Lebih dari 1 ada 4 atau 4,6%. Dan tidak imunisasi ada 5 atau 5,7%. Nah, selanjutnya tabel kedua. Tabel 2 yaitu hubungan karakteristik responden dan subjek. Yang pertama, berat lahir. Kategori kurang dari 2.500. Kelengkapan imunisasi ya ada 5 atau 11,6%. Tidak ada 3 atau 6,8%. Uji kemaknaannya Fisher, p-value-nya 0,484. Kategori lebih dari 2.500. Kelengkapan imunisasi ya ada 38 atau 88,4%. Tidak ada 41 atau 93,2%. Kemudian usia kehamilan. Kategori kurang dari 37. Kelengkapan imunisasi ya ada 8 atau 18,6%. Tidak ada 8 atau 18,2%. Uji kemaknaannya chi-square, p-value-nya 0,959. Kategori lebih dari 37, kelengkapan imunisasi ya ada 35 atau 81,4%, tidak ada 36 atau 81,8%. Urutan anak, kategori anak pertama, kelengkapan imunisasi ya ada 25 atau 58,1%, tidak ada 14 atau 31,8%. Uji kemaknaannya chi-square, p-value-nya 0,014 bintang-bintang. Kategori bukan anak pertama. Kelengkapan imunisasi ada 18 atau 41,9%, tidak ada 30 atau 68,2%. Usia ibu, kategori kurang dari 20, kelengkapan imunisasi ya ada 2 atau 4,7%, tidak ada 4 atau 9,1%. Uji kemaknaannya chi-square, p-value-nya 0,735. Kategori 20-29 tahun, kelengkapan imunisasi ya ada 23 atau 53,5%, tidak ada 20 atau 45,5%. Kategori 30-39 tahun, kelengkapan imunisasi ya ada 17 atau 39,5%, tidak ada 17 atau 38,6%. Kategori lebih dari 40 tahun. Kelengkapan imunisasi ya ada 1 atau 2,3%. Tidaknya ada 3, 6,8%. Tinggi pendidikan kategori rendah. Kelengkapan imunisasi ya ada 11 atau 25,6%. Tidak ada 11 atau 25,0%. Uji kemaknaannya chi-square, p-value-nya 0,996. Kategori menengah, kelengkapan imunisasi ya ada 24 atau 55,8%. Tidaknya ada 25 atau 56,8%. Kategori tinggi, kelengkapan imunisasi ya ada 8 atau 18,6%. Dan tidaknya ada 8 atau 18,2%. Pekerjaan, kategori bekerja. Kelengkapan imunisasi ya ada 8 atau 18,6%. Tidak ada 8 atau 18,2%. Uji kemaknaannya chi-square, p-value-nya 0,959. Kategori tidak bekerja. Kelengkapan imunisasi ya ada 35 atau 81,4%. Dan tidak ada 36 atau 81,8%. Tingkat pendapatan kategori rendah. Kelengkapan imunisasi ya ada 36 atau 83,7%, tidaknya ada 41 atau 93,2%. Uji kemaknaannya Fisher, p-value-nya 0,196. Kategori menengah rendah. Kelengkapan imunisasi ya ada 7 atau 16,3%, dan tidaknya ada 3 atau 6,18%.
kategori menengah tinggi dan tinggi 0, 0. Jumlah anak kategori 1 kelengkapan imunisasi ya ada 25 atau 58,1%, tidak ada 9 atau 20,5%, uji kemaknaannya chi-square, p-value-nya 0,000 bintang-bintang. Kategori lebih dari 1, uji kelengkapan imunisasi ya ada 18 atau 41,9%, tidak ada 35 atau 79,5%. Pengambilan putusan kategori keluarga inti kelengkapan imunisasi ya ada 43 atau 100,0%, tidak ada 44 atau 100%. Kategori di luar keluarga inti kelengkapan imunisasi ya ada 0 dan tidak ada 0. Jarak kepelayanan kesehatan kategori kurang dari 1000 kelengkapan imunisasi ya ada 37 atau 86,0%, tidak ada 35 atau 79,5%. Uji kemaknaannya chi-square dan p-value-nya 0,000 bintang-bintang. Kategori lebih dari 1000 kelengkapan imunisasi ya ada 6 atau 14,0%, tidak ada 9 atau 20,5%. Sumber informasi kategori pernah mendapat informasi kelengkapan imunisasi ya ada 43 atau 100,0%, tidak ada 44 atau 100,0%. Kategori tidak pernah mendapat informasi uji kemaknaan chi-square. Sumber informasi yang paling berkesan kategori petugas kesehatan uji kelengkapan imunisasi ya ada 34 atau 79,1%, tidak ada 37 atau 84,1%, p-value-nya 0,511. Kategori institusi pendidikan kelengkapan imunisasi ya ada 0 dan tidak ada 2 atau 4,5%. Kategori media cetak kelengkapan imunisasi ya ada 3 atau 7,0%, tidak ada 1 atau 2,3%. Kategori media elektronik kelengkapan imunisasi ya ada 3 atau 7,0%, tidak ada 2 atau 4,5%. Pengetahuan imunisasi kategori baik kelengkapan imunisasi ya ada 3 atau 7,0%, tidak ada 5 atau 11,4%. Uji kemaknaannya Fisher, p-value-nya 0,458. Kategori cukup kelengkapan imunisasi ada 17 atau 39,5%, tidak ada 12 atau 27,3%. Kategori kurang kelengkapan imunisasi ya ada 23 atau 53,5%, tidak ada 27 atau 61,4%. Pelayanan kader posyandu kategori baik kelengkapan imunisasi ada 40 atau 93,6%, tidak ada 38 atau 86,4%. Uji kemaknaannya Fisher, p-value-nya 0,484. Kategori cukup ada kelengkapan imunisasi ya ada 2 atau 4,7%, tidak ada 5 atau 11,4%. Kategori kurang kelengkapan imunisasi ya ada 1 atau 2,3%, tidak ada 1 atau 2,3%. Dan yang terakhir ada pelayanan petugas kesehatan kategori baik kelengkapan imunisasi ya ada 38 atau 88,4%, dan yang tidak ada 41 atau 93,2%. Uji kemaknaannya Fisher, p-value-nya 0,484. Kategori cukup kelengkapan imunisasi ya ada 5 atau 11,6%, dan yang tidak ada 3 atau 6,8%. Kategori kurang kelengkapan imunisasi ya ada 0 dan yang tidak ada 0. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan bagian kesimpulan. Jadi kesimpulannya, pada cakupan dasar imunisasi tersebut, adanya imunisasi yang tidak lengkap.
dalam setiap daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi imunisasi tidak lengkap adalah ibu usia 20-29 tahun, jumlah anak lebih dari 1, pengetahuan ibu tentang mengenai imunisasi kurang, dan sebagainya. Saran dari saya yaitu melakukan penelitian pada setiap daerah, khususnya daerah terpelosok yang sulit atau jarang didatangi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.